Sahabat, bagaimana rasanya ketika orang lain yang kita tolong dengan tulus, apalagi orang itu yang kita sayang tapi kebaikan kita tak ternilai di matanya. Wadidaw, sakit terasa, tapi itu tidak masalah, karena Bang Don akan menyajikan cerita Gangga yang semakin pajelit dan pabaliut yang bikin penasaran dan greget jadinya. Tanpa berlama-lama mari kita gaskan. Matvi melihat sikap Sagar yang sepertinya menyesali pernikahannya dengan Janvi. Dia menegurnya, kau harus bertanggung jawab. Itu kan keputusanmu sendiri untuk menikahi Janvi. Apa kata orang tua Janvi jika kau masih bersikap seperti itu? Kau segera bawa dia ke kuil. Semuanya perlahan akan baik-baik saja. Sagar menyahut, aku tidak yakin dengan apa yang ibu katakan. Santosi tiba di Banaras. Para preman terus mengawasi dan mengikutinya. Mereka bahkan menawari Santosi untuk memandunya hingga tiba di tempat yang akan dia tuju. Mereka bersikap kurang ajar pada Santosi yang membuat Santosi merasa tidak nyaman. Tapi preman-preman itu tidak melepaskan dirinya. Santosi terpaksa melarikan diri dari mereka. Tapi dia merasa kalau preman-preman itu masih membuntutinya. Santosi coba berlari ke tempat yang dianggapnya aman. Krantima atau kita panggil sebagai nenek lampir. Dia menelepon anak buahnya untuk bertanya tentang keberadaan Santosi. Krantima menyuruh anak buahnya membuat kerusuhan. Preman-preman itu terus mengejar Santosi. Saat mereka kehilangan jejaknya, mereka pun berpencar dan membuat kerusuhan. Gangga mengambil formulir ujiannya dan berkata, "Ayah, aku akan memulai awal yang baru dalam menjalani hidup ini. Berkati aku agar aku bisa lulus dengan nilai yang bagus dan berhasil menaiki anak tangga pertama menuju kesuksesan." Maman berhasil memojokkan Santosi. Dia telah tiba di jalan buntu. Maman-maman itu hendak menangkapnya ketika dia melihat rombongan orang bersama polisi sedang melakukan demo besar-besaran. Maman-maman itu waspada. Santosi tanpa membuang waktu mengambil kesempatan bergabung dengan kerumunan itu. Sejak saat itu Maman kehilangan jejak Santosi. Maman-maman itu mengabari si nenek lampir. Nenek lampir menyuruh anak buahnya untuk segera melenyapkan Santosi bagaimanapun caranya. Buatlah kerusuhan dan temukan Santosi lalu lenyapkan dia. Saat itu Gangga hendak pulang dari kampusnya. Dia menghentikan bajai. Tukang bajai bilang kalau dirinya tidak bisa lewat dalam situasi seperti itu. Gangga akhirnya berjalan kaki untuk mencari bajai lain. Sementara itu Sagar dan Janvi dalam perjalanan menuju kuil. Maman-maman yang membuntuti Santosi dan berpikir kalau kini saatnya bagi mereka untuk menciptakan kerusuhan. Mereka mengambil batu lalu melemparkannya pada polisi. Polisi marah dan memukuli orang-orang yang ada di sekitarnya. Kerusuhan pun terjadi. Gangga dan Santosi melihat itu, keduanya berlari menyelamatkan diri. Gangga menatap sindur di kening Santosi. Santosi menyentuh keningnya. Gangga bertanya, apakah suamimu tidak pergi bersamamu? Ditanya demikian, Santosi merasa tidak nyaman. Gangga minta maaf. Santosi balas bertanya, apakah kau sudah menikah? Gangga menggeleng. Gangga menatap Santosi dengan tatapan menyayangkan. Mungkin kau tidak tahu betapa lugu dan manisnya dirimu. Santosi tersenyum, aku tahu. Keduanya lalu tersenyum. Gangga mengajak Santosi ke rumahnya. Sagar masih terjebak dalam rariweh dan berusaha menemukan Janvi. Dia mendengar seorang wanita berteriak meminta tolong. Sagar menolongnya. Dia melihat Maman dan bertanya padanya dengan kesal, apa sebenarnya yang kalian dapatkan dengan membuat keriuhan ini? Lihat apa yang terjadi. Preman itu marah dan memukuli Sagar dengan tongkat. Dia terluka parah. Gangga dan Santosi berlari mencari jalan pulang. Sagar yang terluka parah kelihatan limbung karena kepalanya terluka. Gangga melihatnya dan tertegun. Gangga segera pergi ke arah Sagar dan meninggalkan Santosi. Preman mak lampir menuju ke arah Santosi. Santosi memanggil meminta tolong pada Gangga, tapi Gangga tidak mendengar karena dia terlalu mencemaskan Sagar. Preman-preman itu membungkam mulut Santosi. Salah satu preman menelpon Malampir dan berkata kalau mereka telah berhasil menangkap Santosi. Si Malampir menyuruh mereka memakan Santosi. Untungnya saat itu polisi datang. Para preman itu kemudian kabur meninggalkan Santosi. Santosi segera menghampiri Gangga. Gangga meminta Santosi agar melakukan sesuatu. Sagar tak sadarkan diri. Dia tidak bisa membuka mata. Dan tak seorang pun yang ada di sana. Gangga menangis histeris. Santosi memercikkan air ke muka Sagar. Tenang. Jangan cemas. Semua akan baik-baik saja. Santosi melihat polisi. Dia meminta polisi itu membantu mereka. Mereka segera membawa Sagar ke rumah sakit. Santosi melihat sesuatu pada diri Gangga yang mencemaskan Sagar. Dokter memeriksa Sagar dan segera membawanya ke ruang ICU. Gangga hendak masuk ke ICU menemani Sagar,
Tapi perawat tidak memperbolehkannya. Akhirnya Gangga hanya bisa kurulang-kuriling di depan kamar itu sambil ngadoa. Tak lama kemudian perawat keluar memberitahu kalau Sagar sudah sadar. Kemudian Gangga pergi memberitahu Santoshi dengan gembira. Dokter menanyakan kondisi Sagar, tapi Sagar kalah menanyakan Gangga. Gangga mendengar itu dan tak jadi masuk ke dalam. Dokter berkata, "Memang seorang wanita yang membawamu kemari. Kami tidak tahu namanya, tapi itu pasti dia. Apakah dia istrimu?" Sagar menggeleng sedih, "Bukan. Dia bukan istriku, dia adalah Gangga." Gangga sedih mendengar yang diucapkan Sagar, dia menitikkan air mata kehancuran. Gangga memutuskan tidak akan menemui Sagar, "Aku tidak siap menemuinya, aku tidak akan menemuinya." Santoshi menghalangi jalannya ketika Gangga hendak berbalik pergi. "Mengapa kau tidak jadi masuk ke dalam?" Dokter keluar untuk memanggil Gangga. Gangga coba menguatkan dirinya dan menjaga emosinya, "Sagar suami Janvi sekarang. Dia bukan apa-apaku." Santoshi mengejar Gangga. "Janvi ada di rumah sakit juga. Dia meminta polisi agar mengantarnya pulang." Santoshi mengejar Gangga, "Gangga, kau mau pergi kemana?" Gangga melihat Janvi. Janvi pun melihat dirinya. Perawat memanggil Gangga, memberitahu kalau pasien menanyakan dirinya. Janvi bertanya pada Gangga dengan rasa ingin tahu, siapa yang dia bicarakan. Gangga memberitahu Janvi kalau dia datang ke rumah sakit untuk mengantar Sagar. Janvi membawa Sagar pulang ke rumah dengan diantar mobil polisi. Semua orang panik melihat keadaan Sagar dan luka-luka di kepalanya. Janvi menceritakan semuanya. Dia ngawadul dengan mengaku bahwa dirinya yang menyelamatkan Sagar. "Untung ada aku, kalau tidak." Janvi pura-pura menangis. Niru mengucapkan terima kasih pada polisi karena telah mengantarkan anak-anaknya dengan selamat. Gangga dan Santoshi juga tiba di rumah naik bajai. Santoshi melihat Sagar dan merasa aneh, apakah mereka tinggal satu atap? Sepertinya Gangga sedang dalam masalah besar. Nenek memuji Janvi karena telah menolong Sagar. Semua orang kemudian masuk ke dalam kecuali Niru, Madvi dan Sagar. Raghavji memberitahu Niru kalau situasinya sudah terkendali, semuanya akan segera normal kembali. Madvi senang karena resepsi pernikahan Sagar dapat berlangsung dengan baik. Sagar hanya berdiri terpaku. Madvi melihat itu dan menegur Sagar, "Orang tua Janvi ada di sini. Apa yang akan pikirkan kalau melihat kau bersikap seperti ini? Ibu mohon padamu." Pulkit meminta para wanita untuk mandi dan menyegarkan diri. "Aku akan mengantarkan Santoshi ke gat dekat asrama untuk membuang abu ke sungai setelah situasi tenang." Santoshi mengangguk. Santoshi bertanya pada Gangga tentang Sagar. "Kau begitu banyak membantunya, dan memperhatikannya tetapi kau bahkan tak menemuinya. Aku melihat kegelisahan di wajahmu ketika kalian bertatapan." Gangga bercerita bahwa dia adalah seorang gadis yatim piatu. Keluarga Chaturvedi membesarkannya setelah ia kehilangan orang tuanya. "Mereka telah melakukan banyak kebaikan padaku." Santoshi bertanya kenapa nama Sagar tidak disebut-sebut satu kali pun dalam cerita Gangga. Gangga mengatakan lebih baik untuk tidak berbicara tentang beberapa bagian dari kehidupan kita. Santoshi mengangguk. "Hidup kita sangat kebetulan sama. Aku juga seorang yatim piatu. Berkat Santoshi aku punya banyak kerabat baru dalam hidup. Ada beberapa hubungan yang maknanya akan aku temukan dalam beberapa waktu nanti." Gangga berkata bahwa rasa sakit mereka sama. "Mungkin inilah yang membuat kita seperti dua saudara." Santoshi mengangguk. Mereka masuk ke dalam. Di sisi lain, Madu datang ke kamarnya. "Krantima tidak menelepon sampai sekarang. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa menjaga semua orang tetap tidak tahu sampai saatnya tiba." Dia menelepon Krantima. "Perlu berapa lama lagi? Aku tidak bisa terus membuat anggota keluargaku tidak tahu untuk waktu yang lama." Krantima mengatakan kepadanya untuk menunggu. "Anak buahku sedang melakukan pekerjaan mereka.